Ya, baik. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan kembali belajar Java 14. Ya, ini adalah pertemuan yang terakhir ya. Sebelum kalian akan melaksanakan ujian semester. Ya, Java 14 itu kita akan belajar tentang program hapus data atau record MySQL pada Eclipse Java. Ya, jadi ini membuat program hapus. Nah, tujuannya adalah agar kalian dapat merancang database dari some server PHP-MyAdmin. Lalu kalian dapat merancang desain form melalui komponen JFrame. Yang ketiga, kalian dapat membuat program hapus data database MySQL. Nah, algoritma. Jadi pada topik ini, kita masih akan tetap menggunakan database MySQL dan juga desain program yang telah dibuat pada pertemuan Java 12. Ya, jadi Java 12, Java 13 itu berlanjut terus sampai Java 14 ya. Sudah ada programnya, tinggal dia dilanjutkan saja dengan data-data yang pernah tersimpan sebelumnya dan juga tampilan JFrame form yang pernah dirancang supaya kita tidak mengulang lagi dari awal. Jadi kita gunakan dia data-data atau form desain form yang sebelumnya di pertemuan Java 12. Oke, nah pertama sekali kita harus aktifkan web server SAM untuk bagian Apache dan MySQL. Ini sudah paham lah ya. Ini sudah ada SAM server. Ini yang kita aktifkan adalah Apache dan MySQL-nya. Lalu rancang database dan tabel melalui PHP-MyAdmin dengan nama database Java 12, tabelnya biodata. Nah, ini juga sudah kita rancang sebelumnya. Nah, ini dia nama database-nya Java 12. Ya. Nama tabelnya biodata. Dengan file-filenya ada NIM, nama, jurusan, mata kuliah, dan nilai. Nah, kebetulan di sini juga sudah ada datanya yang kita lakukan proses tambah data Java 12, cari dan edit data itu pertemuan Java 13. Jadi masih ada datanya. Oke. Nah, sekarang kita kan mau belajar buat program hapus datanya. Bagaimana menghapus data-data ini yang ada tersimpan pada database MySQL melalui program Java Eclipse. Oke. Lalu ya ini sudah. Tambahkan project, nama projectnya Java, package-nya program simpan, JFrame-nya input biodata. Setelah itu kita rancanglah tampilan form yang baru dengan menambahkan tombol hapus. Ya, ini dia untuk program hapusnya sudah saya buka. Nah, jadi tinggal menambahkan program hapus, tombol hapus. Nah, menambahnya itu dari mana, Bang? Ya, menambahnya itu tentu dari objek ini dulu. Ada dia objek JButton. Tinggal di double klik aja, nanti setelah masuk kita lakukan pengaturan. Pengaturannya itu dari properties structure-nya ini. Ya, untuk teksnya mengubah teks atau tulisan tombolnya hapus ini. Untuk memberi namanya itu di bagian variabel. Namanya adalah btn hapus. Oke. Nah, ini dia untuk memberikan nama dan mengubah teks dari tombol button. Oke. Nah, kalau sudah, maka langkah berikutnya adalah kita masukkan kode. Nah, ini sama kode-kode yang diperlukan di Java 12 dan 13 itu sama untuk 14. Untuk memasukkan kode program Java terlebih dahulu kita aktifkan tampilan kode ya. Program dengan klik tampilan source pada Eclipse Java. Nah, mana dia? Nah, ini diketik di bagian nama package. Nah, ini semua dimasukkan tetap ya. Nah, maka kan karena kita sudah menggunakan program Java 12, nah di bagian package ini sudah ada dia bawah package. Ini kita buka saja. Nah, ini dia import semuanya sudah ada. Ya, oke. Di bagian bawah package. Lalu deklarasi variabel baru ini di bagian extends JFrame. Di bagian extends JFrames, 4 variabel ini harus kita deklarasikan. Nah, extends JFrame itu ini kita bisa minimize lagi ya. Nah, extends JFrame itu dia ini, extends JFrame sudah ada juga ya. Oke. Lalu kita masuklah ke
tombol hapus ya. Kembali ke tampilan saya, tombol, ini bukan tombol cari melainkan tombol hapus. Tombol hapus ya. Tombol hapus, klik kanan, pilih add event handler. Ya, sama caranya. Tombol hapus. Nah, maka tinggal kita tandai aja. Kita kembali ke desain lagi, tandai tombol hapus, klik kanan, pilih dia action atau add event handler, pilih action perform. Nah, maka dia akan masuk ke tombol hapus. Setelah buka kurung kurawal, maka inilah kode programnya. Ya, ini juga sudah ada dan sesuai dengan yang ada pada materi kita ini dia. Nah, jadi program hapusnya itu ini semua. Nah, tentu ada bagian-bagian yang berfungsi khusus tertentu ya. Nah, biar saya terangkan sedikit. Nah, ini untuk deklarasi, ini untuk koneksinya dengan database MySQL tapi dengan menggunakan driver JDBC ya, karena kita menggunakan Java. Lalu ini koneksinya. Nah, nama database kita adalah Java 12 ini. Lalu ada perintah SQL. Nah, SQL-nya delete from biodata where name. Nah, ini artinya kan menghapus. Hapus data dari tabel biodata di mana name-nya itu sesuai dengan yang kita input nanti pada objek tname. Ya. Lalu dieksekusi dia SQL-nya. Kalau sudah, ini mengosongkan objek-objek text field-nya. Ini mengosongkan. Lalu tampilkan pesan berhasil dihapus. Sudah. Jadi sebenarnya inti dari program hapus itu di SQL-nya ini. Satu baris ini, delete from biodata where name. Nah, ya. Ini where name ini di mana name ini kan ada di dalam tabel kita ya. Nah, tname.getText itu apa yang kita ketikkan di tname. Yang mana tname? Nah, ini namanya tname. Dari mana kita tahu? Bisa kita lihat dari strukturnya. Nah, maka di sini muncul tname. Ya. Oke, nah itu dia untuk program hapusnya. Kalau sudah, kita akan coba jalankan ya. Karena sebegitu saja programnya. Dan jangan lupa ini dia karena pertama sekali kita sudah lakukan dia koneksi library, sebenarnya nggak perlu lagi kita lakukan lagi ya. Ini kalau kita melakukan koneksi untuk pertama kali. Tapi kalau sudah kita buat, nggak usah lagi dia kita lakukan koneksi karena dia sudah otomatis akan dikenal koneksi MySQL Connector. Pertemuan Java 12, 13 juga sudah ada panduan untuk melakukan koneksi library database MySQL Connector. Ya. Nah, kalau sudah kita lakukan ini, maka kita tinggal jalankan program, tekan Ctrl F11 boleh ya. Atau kita runningkan saja. Oke. Nah, ya, ini dia. Sama seperti program Java 12, 13, 14 jadi gabungan ini semua. 12 dia untuk program simpan sudah ada. 13 dia program cari dan edit. 14 dia program hapus. Lalu bagaimana urutan membuktikan program hapusnya? Tentu yang pertama kita harus lakukan cari dulu. Kita buka dulu database-nya. Ini database-nya Java 12, tabelnya biodata. Data yang ada itu ada 3 data dengan name 111, 222 dan 333. Oke. Jadi kita cari dulu dia. Nah, kita input dulu di sini yang 111. Oke, 111 ya. Kita klik tombol cari. Tombol cari. Oke, data ditemukan. Nah, ditemukan dia dan ditampilkan. Kita lihat dengan sesuai ya dengan yang ada dalam database MySQL yang sudah kita buka tadi. Tampilkan pada Eclipse. Nah, lalu karena dia sudah ditampilkan, maka kita tinggal program hapus. Program hapusnya kan sudah kita buat. Kita klik saja hapus. Oke, berhasil dihapus. Kita oke kan? Oke, nah ini kenapa belum berubah? Karena dia kan belum kita refresh ya. Nah, kita coba keluar dulu dari
aplikasi Eclipse-nya, Java-nya. Nah, kita masuk ke database MySQL, kita refresh saja. Nah, ini dia, kita refresh, reload. Nah, tadi yang dihapus satu ya. Maka kalau ini berhasil, datanya harus tinggal 2, yaitu 222 dan C333. Kita lihat. Oke, berhasil ya. Nah, berarti program hapus pada Java sudah berhasil. Ya, nah, itu saja. Kalau dia di tampilan Java-nya bisa terhapus dan di MySQL-nya data juga terhapus, maka program itu sudah berjalan. Ya. Coba kita akan jalankan lagi dan hapus juga satu data lagi ya. Satu data lagi, yaitu kita geser ke tengah saja ya. Tengah, kita lihat datanya lagi, ada 2 ya, 222 dan 333. Kita hapus yang C22. Teknisnya kita cari dulu, iya, cari. Oke, ditampilkan. Lalu kita hapus. Harus seperti itu dia, jangan diketik dulu, hapus. Oke, sudah hapus dia ya. Keluar. Oke, keluar aplikasi. Ini tinggal kita klik saja lagi, maka tinggal satu datanya. Loh, bagaimana kalau mau menambah datanya lagi? Gimana ini, Bang? Nah, nggak usah khawatir. Nah, program kita yang ke-14 ini kan sudah gabungan dari Java 12, Java 13, dan Java 14. Artinya kalau kita mau buat data baru bisa. Misalnya kita buat data baru ya, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1. Namanya kita buat si Agustian. Jurusannya misalnya adalah manajemen. Mata kuliahnya misalnya algoritma, nilainya 75 misalnya. Udah, simpan. Nah, program simpan sudah berjalan, simpan data berhasil. Kita lihat buktinya, kita klik saja di biodatanya, data yang pertama 1 sudah masuk dia, 1 jadi 2 data. Simpan sudah berjalan. Nah, programnya sudah lengkap dia. Mau kita ubah misalnya jangan si Agustian, jadi namanya si David, maka kita cari dulu, yaitu 1111, kita cari dulu dia. Oke, data ditemukan, kita mau ubah Agustian menjadi si David Maulana, ya kan, Maulana. Jurusannya juga sudah berubah jadi jurusan akuntansi. Oke, lalu kita tinggal edit, klik saja tombol editnya. Update data sukses. Oke, kita lihat di sini lagi. Ya, maka Agustian berubah menjadi David Maulana. Nah, inilah dia. Programnya sudah lebih lengkap. Ada program simpan, program cari, program edit, dan program hapus. Bahkan program batal dan keluar juga sudah ada. Bisa kalian lihat di pertemuan di topik-topik Java 12 dan Java 13. Ya. Kalau kita cari lagi si 111, maka datanya sudah data yang sudah kita ubah tadi, si David Maulana. Ya, simpan sudah, carinya sudah bisa ditampilkan, editnya juga sudah, hapusnya topik hari ini juga sudah berhasil. Kalau mau kita hapus, klik saja hapus, berhasil dihapus. Oke, di Java-nya dia hilang, di database pun dia harusnya hilang. Iya. Oke ya. Program batalnya bagaimana tadi tampilnya? Oh, kita cari aja dulu dia. 333 kita cari. Oke. Data ditampilkan. Nah, batal itu fungsinya mengosongkan. Klik saja batal, maka datanya dikosongkan. Ya. Nah, jadi setiap tombol sudah memiliki program Java yang ada maksud dan tujuannya. Keluar maksudnya adalah keluar dari aplikasi kita, boleh dengan menekan tombol X, close, boleh dengan tombol keluarnya. Kita klik keluar dari aplikasi. Oke, maka kita sudah keluar dari aplikasi Java dan kita sudah berhasil membuat program hapus, ya, di mana di dalamnya juga sudah termaksud di dalamnya program simpan, program cari, program edit, program hapus, dan lengkaplah itu sebagai sebuah program.
program CRUD, create, read, update, dan delete. Ya. Nah, jadi Java 14 ini hanya buat program hapus saja. Mudah lah itu, tinggal kalian masukkan kode programnya, dan ini fungsi hapusnya, ini fungsi mengosongkan, ini hanya menampilkan pesan saja, berhasil dihapus dan gagal proses dihapus. Nah, ini untuk koneksinya, koneksi dengan database MySQL melalui Java. Oke ya. Nah, Abang rasa ini sajalah untuk topik Java yang ke-14. Ya, yang penting kalian paham arahnya adalah bagaimana membuat program hapus data tertentu dari database MySQL. Terima kasih atas perhatian kalian, tetap jaga kesehatan dan selamat pagi semuanya.